Ya, sahabat hijau, ini dia adalah kebun balsa saya yang sudah berumur sekitar 11 bulan. Saya ajak kalian untuk jalan-jalan melihat perkembangan balsa selama 11 bulan terakhir ini. Jadi sahabat hijau, dari sekian banyak pohon balsa di lahan ini, perkembangannya itu berbeda-beda karena dari intensitas cahayanya itu kurang optimal. Karena di sekitar area perkebunan balsa ini banyak pohon-pohon yang ukurannya cukup besar. Contohnya seperti pohon rambutan, kelapa, dan juga lain-lain. Nah, itu intensitas cahayanya itu terhambat oleh pohon tersebut, jadi sangat berpengaruh pada pertumbuhan pohon balsa. Ini ada juga pohon balsa yang patah. Ini diakibatkan oleh terjangan angin yang cukup besar. Ini sayang sekali, ini sudah pertumbuhannya ini sangat bagus, tapi ya mau gimana lagi, ini harus ditebang. Pohon balsa ini tidak terlalu rimbun karena dari jarak tanamnya aja 4x4, jadi cukup luas. Dan juga memang pada saat umur 4-5 bulan ini saya lakukan pruning atau pemangkasan pada 2 cabang. Jadi ketika balsa umur 3 bulan itu sudah muncul 3 cabang. Jadi saya pangkas yang 2 cabang dan saya sisakan 1 agar menjadi batang utama seperti itu. Ini ada juga pohon balsa yang batangnya bengkok. Ini sebenarnya tanaman sisip atau tambahan. Jadi dari segi ukuran memang beda dari pohon balsa yang lainnya. Ini masih berumur 2 bulan. Kalau dari awal bibit ini lurus, bagus. Ini jadi bengkok ini karena disebabkan oleh gulma. Jadi terdapat gulma yang sifatnya merambat pada saat proses pertumbuhan. Tanaman ini dililit oleh jenis gulma yang seperti ini nih. Nah, seperti ini. Ini bahaya ini. Jadi kalau misalkan dibiarin, pohon balsa ini bisa ketarik sehingga jadinya bengkok seperti ini. Karena memang pertumbuhan balsa itu sangat cepat. Jadi kalau misalkan ditarik oleh gulma yang sifatnya merambat dengan jumlah yang banyak, jadinya seperti ini, membengkok. Ya, inilah kecerobohan saya karena saya pikir setelah balsa ini sudah dipupuk, saya biarin karena memang masih banyak lahan yang lain yang perlu saya lakukan perawatan. Jadi karena ini sisip, setelah saya tanam, habis itu saya lakukan pemupukan, saya biarin, gak saya cross check. Akhirnya alhasil ya kayak gini. Jadinya tiba-tiba bengkok karena sudah dipenuhi oleh gulma yang sifatnya merambat seperti itu. Jadi pelajaran buat teman-teman di sana yang sedang budidaya balsa. Tapi sudah saya koordinasikan ke teman-teman sesama budidaya balsa. Jadi katanya pembengkokan itu bisa pulih, bisa kembali seperti semula apabila nutrisi terpenuhi dengan banyak. Karena pohon tersebut bisa dibilang masih muda dan juga pertumbuhannya sangat cepat. Jadi kalau misalkan nutrisinya itu terserap banyak, jadi batang yang bengkok tersebut bisa cepat kembali seperti semula. Ini juga hasil dari perempesan atau pruning
pada 2 cabang. Alhasil yang satu cabang saya biarin jadinya membentuk batang utama. Andainya tanpa dilakukan pruning, maka tinggi daripada batang tersebut ya cukup segitu, dan pertumbuhannya itu fokus pada 3 cabang jadinya. Seperti itu, makanya saya potong 2 biar fokus pada 1 cabang dan alhasil menjadi batang utama. Ini ada juga yang bengkok. Ini sebenarnya bukan bengkok, tapi ini sisa yang sudah saya pangkas atau saya pruning. Jadi ini lagi proses pembentukan batang utama. Jadi nantinya ini bakal lurus. Jadi makanya sahabat hijau, kalau misalkan mau melakukan proses perempesan atau pruning, betul-betul memilih cabang yang memang betul-betul menjuntai ke atas atau tegak lurus ke atas. Jangan yang cabang yang miring ke samping. Nah, alhasil jadinya proses pembentukan batang utama itu lama seperti itu. Tapi tetap kalau misalkan nutrisi terpenuhi atau banyak, proses pembentukan batang utama bakal cepat seperti itu. Kelebihan daripada pruning pada tanaman balsa ini sangat bagus karena pertumbuhannya itu sangat cepat karena fokus pada 1 cabang seperti itu. Di sini ada juga yang sengaja saya biarin tanpa saya lakukan pruning atau perempesan. Jadi sangat kelihatan cukup mengganggu pada pandangan dan juga kelihatan sangat rimbun seperti itu. Dan juga dari segi pertumbuhannya sangat lambat. Terbukti dari batangnya aja masih kecil, karena penyerapan unsur haranya itu tidak fokus pada 1 titik, masih terbagi pada banyak cabang seperti itu. Jadi pertumbuhannya itu tidak maksimal. Beda dengan tanaman yang sudah dilakukan perempesan atau pruning, seperti yang tadi, itu pertumbuhannya sangat cepat dan proses pembentukan pada batang utama juga cepat. Jadi alangkah lebih baiknya apabila sahabat hijau melakukan budidaya tanaman balsa, saya saranin kalian lakukan proses pruning atau perempesan, itu lebih baik. Nah, ini jauh berbeda dengan balsa yang tadi yang belum dilakukan proses pruning atau perempesan. Dari segi tinggi itu jauh berbeda dengan yang tadi, dan juga dari diameter batang juga sangat berbeda. Jadi saya saranin buat sahabat hijau lakukan proses pruning, dan yang paling penting lakukan pemilihan cabang yang memang betul-betul tegak lurus ke atas atau menjuntai ke atas, karena sangat berpengaruh pada proses pembentukan batang utama. Dan ini batang yang sudah besar. Ini kalau kalau dilihat dari videonya ini kelihatan kecil, tapi sebenarnya ini sangat besar. Ini kira-kira segede paha ini. Nah tuh, ini pohon balsa yang sudah dilakukan pruning ini sudah membentuk batang sempurna. Jadi sudah menyatu. Yang awalnya ini cabang sudah membentuk batang sempurna karena sudah menyatu dengan batang utama. Jadinya tingginya 2 kali lipat. Kalau yang ini pertumbuhannya lambat karena intensitas cahayanya itu kurang seperti itu, karena ini memang posisinya bersebelahan dengan pohon rambutan. Jadi pertumbuhannya sangat lambat karena kekurangan intensitas cahaya matahari.